Pertama-tama, terima kasih kepada Pak Ibrahim dan teman-teman telah mengizinkan kami kelompok 5 untuk mempresentasikan mengenai supply chain management. Next. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Dewi Alia Ristanti NPM 8, Anana Ifatusani NPM 14, Ovi Kristi Adisti NPM 17, Indana Lubna Rokikah NPM 27, dan saya sendiri Deka Arumdani NPM 32. Next. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai strategi rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management menggambarkan koordinasi dari keseluruhan kegiatan rantai pasokan, dimulai dari bahan baku dan diakhiri dengan pelanggan yang puas. Dengan demikian, sebuah rantai pasokan mencakup pemasok, perusahaan manufaktur, dan atau penyedia jasa dan perusahaan distributor, grosir, dan pengecer yang mengantarkan produk atau jasa ke konsumen akhir. Tujuan dari manajemen rantai pasokan adalah untuk mengkoordinasi kegiatan dalam rantai pasokan untuk memastikan keunggulan kompetitif dan manfaat dari rantai pasokan bagi konsumen akhir. Seperti tim kejuaraan, fitur utama dari rantai pasokan yang sukses adalah anggota-anggotanya yang berperan demi kepentingan timnya atau rantai pasokan. Next. Selanjutnya, di sini ada gambar dari rantai pasokan. Gambar tersebut menggambarkan rantai pasokan atau supply chain, suatu sistem yang menghubungkan berbagai jenis entitas yang terlibat dalam penyediaan produk atau jasa kepada pelanggan. Penjelasan elemen-elemen dalam gambar tersebut yang pertama, tier 1, 2, dan 3 atau suppliers mewakili berbagai tingkatan pemasok bahan baku atau komponen. Manajemen operasi bertanggung jawab untuk memilih, mengelola, dan menjalin hubungan dengan pemasok ini, memastikan ketersediaan bahan baku dengan kualitas dan kuantitas yang tepat, serta harga yang kompetitif. Ini terkait dengan perencanaan kebutuhan material. Yang kedua ada factory atau pabrik, merupakan tempat transformasi bahan baku menjadi produk jadi. Manajemen operasi berfokus pada perencanaan produksi, pengendalian kualitas, efisiensi proses produksi, dan pemeliharaan peralatan. Ini termasuk penentuan metode produksi, tata letak pabrik, dan teknologi yang digunakan. Selanjutnya ada warehouse atau gudang, fasilitas penyimpanan bahan baku, barang dalam proses, dan produk jadi. Manajemen operasi mengelola inventaris penyimpanan dan distribusi dari gudang ini. Efisiensi gudang berdampak pada kelangsungan pada biaya penyimpanan dan waktu pengiriman. Selanjutnya, ada distributor center atau pusat distribusi. Pusat konsolidasi dan distribusi produk jadi ke toko-toko. Manajemen operasi mengoptimalkan aliran barang, manajemen transportasi dan logistik untuk memastikan distribusi yang efisien dan tepat waktu. Selanjutnya ada store atau toko, merupakan tempat produk dijual kepada pelanggan akhir. Manajemen operasi berperan dalam perencanaan inventaris toko, manajemen rak, dan pelayanan-pelayanan. Selanjutnya ada informasi. Informasi merupakan elemen penting yang menghubungkan semua entitas dalam rantai pasokan. Sistem informasi manajemen atau MIS yang efektif memungkinkan perencanaan dalam pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan data real-time mengenai persediaan permintaan dan pergerakan barang. Dan selanjutnya ada transportasi, seperti pesawat, truk, dan kereta, merupakan metode transportasi yang digunakan untuk memindahkan barang antar tahap dalam rantai pasokan. Manajemen operasi memilih mode transportasi yang paling efisien dan ekonomis berdasarkan jarak, waktu, pengiriman, dan jenis barang. Bagaimana gambar ini menjelaskan manajemen operasi? Jadi gambar tersebut menunjukkan bagaimana berbagai fungsi manajemen operasi dari perencanaan hingga distribusi terintegrasi untuk mencapai sistem rantai pasokan yang efisien. Manajemen operasi bertujuan untuk mengoptimalkan setiap tahap dalam rantai pasokan, meminimalkan biaya, dan memaksimalkan nilai bagi pelanggan. Keberhasilan manajemen operasi bergantung pada kemampuan untuk mengkoordinasikan
dan mengendalikan semua elemen dalam rantai pasokan secara efektif. Next. Selanjutnya ada model manajemen rantai pasokan. Penjelasan mengenai elemen-elemen tersebut yaitu upstream atau aliran hulu menunjukkan pemasok dan aktivitas yang terkait dengan pandangan atau input. Yang kedua, sekunder atau pemasok tingkat kedua. Pemasok yang menyediakan bahan baku atau komponen kepada pemasok tingkat pertama. Yang selanjutnya, first tier suppliers, pemasok tingkat pertama, yaitu pemasok langsung memasok bahan baku atau komponen ke operasi. The operation atau operasi ini adalah inti dari proses produksi atau transformasi input menjadi output. Manajemen operasi bertanggung jawab untuk mengelola efisiensi dan efektivitas proses ini. Selanjutnya, downstream atau aliran hilir menunjukkan pelanggan dan aktivitas yang terkait dengan distribusi output. Selanjutnya, first tier customer atau pelanggan tingkat pertama merupakan pelanggan yang langsung membeli produk dari operasi. Selanjutnya, second tier customer merupakan pelanggan tingkat kedua, pelanggan yang membeli produk dari pelanggan tingkat pertama. Selanjutnya, purchasing dan supply atau pengandaan dan pemasokan merupakan aktivitas yang terkait dengan pemilihan, negosiasi, dan pembelian bahan baku dan komponen dari pemasok. Selanjutnya, logistik masuk atau inbound logistik merupakan aktivitas yang terkait dengan penerimaan, penyimpanan, dan pengelolaan bahan baku dan komponen yang diterima dari pemasok. Selanjutnya, physical distribution merupakan aktivitas yang terkait dengan penyimpanan dan pesanan serta pengiriman produk jadi ke pelanggan. Selanjutnya, outbound logistik atau logistik keluar merupakan aktivitas yang terkait dengan penyimpanan, pengangkutan, dan pengiriman produk jadi ke pelanggan. Dan supply chain management atau manajemen rantai pasokan mencakup semua aktivitas yang terlibat dari perencanaan, penggandaan, produksi, dan distribusi produk atau jasa dari pemasok hingga pelanggan. Kaitannya dengan manajemen operasi, yaitu manajemen operasi merupakan bagian integral dari SCM yang ditunjukkan oleh posisi the operation di tengah diagram. Manajemen operasi bertanggung jawab untuk mengelola proses transformasi input menjadi output secara efisien dan efektif. Next. Selanjutnya ada keputusan buat atau beli. Keputusan buat atau beli merupakan pedagang grosir atau retail membeli semua yang dijualnya. Kegiatan manufaktur sangat jarang dilakukan. Perusahaan manufacturing restoran dan perusahaan perakit produk membeli komponen dan menyusunnya sampai menjadi produk akhir. Seperti yang sering kita lihat, barang dan jasa dapat secara menguntungkan diperoleh secara eksternal dibandingkan diproduksi secara internal. Dikenal dengan keputusan buat atau beli. Personel rantai pasokan mengevaluasi alternatif pemasok dan menyediakan data yang relevan, terbaru, akurat, dan lengkap bagi alternatif pembeli. Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengalih-dayaan, yaitu mengalihkan beberapa kegiatan dan sumber daya internal tradisional dari sebuah perusahaan ke vendor di luar perusahaan, membuatnya sedikit berbeda dari keputusan buat atau beli tradisional. Pengalih-dayaan bagian dari kecenderungan berkelanjutan terhadap penggunaan efisiensi yang disertai dengan spesialisasi vendor yang menyediakan jasa alih daya adalah ahli dari spesialisasi tertentu. Ini memungkinkan perusahaan yang melakukan pengalih-dayaan untuk memfokuskan pada faktor kesuksesan dan kompetensi utamanya. Next.
Lalu menentukan tujuan tim yang jelas. Menentukan tujuan tim yang jelas sangat penting sebagai langkah awal dalam pembagian tugas yang efisien. Tanpa tujuan yang spesifik dan terukur, anggota tim akan kesulitan memahami arah dan prioritas kerjanya. Tujuan yang jelas memberikan fokus dan motivasi bagi setiap anggota untuk bekerja sama mencapai hasil yang diinginkan. Dengan tujuan yang jelas, setiap tugas yang dibagi akan lebih fokus dan setiap anggota tim mengetahui kontribusinya terhadap keseluruhan proyek. Next. Lalu selanjutnya ada strategi 6 sumber. Salah satu bagian penting dalam supply chain management adalah strategi sourcing, yaitu bagaimana perusahaan memilih dan mengelola hubungan dengan pemasok. Dalam hal ini ada 6 strategi sumber yang umum digunakan. Yang pertama adalah banyak pemasok atau money supplier. Strategi ini melibatkan banyak pemasok yang bersaing satu sama lain untuk menyediakan bahan baku atau komponen, dengan tujuan agar pesanan jatuh ke penawar yang lebih murah. Ciri-cirinya yaitu digunakan untuk barang standar, kompetensi harga tinggi, perusahaan memilih pemasok berdasarkan penawaran baik. Contohnya yaitu perusahaan manufaktur elektronik yang membeli baut dari berbagai vendor lokal. Dan yang kedua yaitu sedikit pemasok atau few supplier. Perusahaan memilih hanya sedikit pemasok utama dan membangun hubungan jangka panjang dengan tujuan agar mereka dapat berpartisipasi dalam sistem just in time serta menjalin hubungan jangka panjang. Ciri-cirinya yaitu fokus pada kerja sama jangka panjang, cocok untuk komponen penting dan kompleks. Contohnya yaitu industri otomotif yang hanya bekerja dengan 2-3 pemasok utama untuk komponen mesin. Next. Yang ketiga yaitu integrasi vertikal. Perusahaan mengakuisisi atau mengendalikan pemasok atau distributor untuk mengendalikan supply chain secara langsung. Pembelian dapat diperluas menjadi bentuk integritas vertikal dengan tujuan mengembangkan kemampuan memproduksi barang dan jasa yang sebelumnya dibeli. Memiliki dua jenis yaitu integritas ke hulu atau backward yang mengambil alih pemasok bahan baku dan integrasi ke hilir atau forward yang mengambil alih distribusi atau retail. Contohnya yaitu perusahaan roti memiliki sendiri kebun gandum dan jaringan toko roti. Lalu yang keempat ada joint venture atau venture bersama. Perusahaan bermitra dengan perusahaan lain untuk bentuk usaha baru yang mengelola bagian dari rantai pasokan dengan melakukan kolaborasi formal untuk mengamankan pasokan atau mengurangi biaya. Ciri-cirinya yaitu berkolaborasi secara strategis dan masing-masing pihak menyumbangkan aset, teknologi, atau akses pasar pasokan untuk mengurangi biaya. Contohnya yaitu dua perusahaan otomotif bekerja sama membuat pabrik produksi bersama di negara tertentu. Next. Yang kelima yaitu jaringan Keiretsu. Berasal dari Jepang, Keiretsu adalah jaringan perusahaan yang memiliki hubungan saling kepemimpinan dan kerjasama erat untuk menggambarkan pemasok yang menjadi bagian dari sebuah perusahaan. Ciri-cirinya yaitu hubungan antara pemasok dan pembeli sangat erat dan ada kepemimpinan saham di silang antar perusahaan. Contohnya yaitu Toyota dan pemasoknya di Jepang yang tergabung dalam jaringan Keiretsu. Dan yang terakhir ada perusahaan maya atau virtual. Perusahaan tidak memiliki fasilitas produksi sendiri, melainkan bergabungnya sepenuhnya pada jaringan mitra atau pemasok. Perusahaan maya adalah perusahaan pemasok yang baik dan fleksibel. Batasan organisasinya tidak tetap dan dapat memenuhi permintaan pasar yang berubah-ubah. Ciri-cirinya yaitu fokus pada desain, inovasi, dan pemasaran. Semua proses operasionalnya disubkontrakan. Contohnya yaitu perusahaan fashion yang mendesain pakaian dari produksinya dilakukan oleh pihak ketiga dari berbagai negara. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Isu-isu dan kesempatan dalam rantai pasokan. Terdapat 3 isu yang mempersulit pengembangan rantai pasokan yang efisien dan terintegrasi. Yang pertama, optimasi lokal, fokus pada memaksimalkan laba lokal atau meminisasi biaya langsung, seringkali mengabaikan peningkatan kapasitas dan permintaan yang lebih besar. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan persediaan dan permintaan. Yang kedua yaitu insentif. Insentif penjualan, diskon kualitas, kuota, dan promosi dapat menyebabkan fluktuasi permintaan tidak terprediksi. Lalu yang terakhir, lot yang besar. Lot produksi yang besar cenderung meningkatkan biaya per unit dan logistik, meskipun dapat menurunkan biaya per unit produksi. Next.
Kesempatan dalam mengelola rantai pasokan terintegrasi. Kesempatan bagi manajemen yang efektif dalam rantai pasokan termasuk 10 item berikut. Yang pertama, penarikan data atau pool data. Data penjualan yang akurat yang memulai transaksi untuk menarik produk melalui rantai pasokan. Penarikan data atau full data yang akurat dihasilkan dengan berbagi satu informasi poin penjualan atau point of sales atau POS. Sehingga setiap anggota rantai dapat mengatur jadwal dengan efektif. Dan yang kedua, pesanan berbantu komputer atau Computer Assist Ordering atau CAO. Yang kedua, penundaan besar lot. Pasar lot dikurangi melalui manajemen yang agresif. Hal ini mencakup satu, pengembangan pengiriman ekonomi dengan truk yang kurang penuh, dan dua, memberikan diskon berdasarkan pada kolom volume tahunan alih-alih besar pengiriman individu. Lalu yang ketiga, mengurangi biaya pesanan dengan teknik seperti pesanan tetap dan berbagai bentuk pembelian elektronik. Yang ketiga, kontrol penambahan satu atap atau single stake control of replenishment, menetapkan tanggung jawab pengawasan dan pengelolaan persediaan untuk perusahaan retail. Kontrol dapat berupa pedagang retail yang canggih yang memahami pola permintaan, distributor yang mengelola persediaan untuk area distribusi tertentu, dan perusahaan manufaktur yang memiliki peramalan proses manufaktur dan sistem distribusi yang dibawa dengan baik. Yang keempat, persediaan yang dikelola vendor. Sebuah sistem di mana pemasok menjaga bahan baku untuk pembeli sehingga mengantarkan langsung ke departemen yang membeli. Yang kelima, perencanaan, peramalan, dan penambahan kolaboratif. Sebuah sistem di mana anggota rantai pasokan berbagai informasi dalam upaya bersama untuk mengurangi biaya rantai pasokan. Yang keenam, pesanan kosong adalah pesanan kosong pada vendor dan juga disebut sebagai pesanan terbuka atau pesanan tidak lengkap. Yang ketujuh, standarisasi. Departemen pembelian harus membuat upaya khusus untuk meningkatkan tingkat standarisasi. Yang kedelapan, penundaan. Penundaan modifikasi atau kustomisasi produk selama mungkin. Yang kesembilan, pemesanan elektronik dan transfer dana adalah pendekatan tradisional untuk mempercepat transaksi dan mengurangi kertas kerja. Yang terakhir, dropshipping dan pengemasan khusus, yaitu pemasok akan mengirimkan langsung ke customer akhir alih-alih kepada penjual, menghemat waktu serta biaya pengiriman kembali. Next. Langkah-langkah dalam pemilihan pemasok. Pemilihan pemasok merupakan proses penting dalam manajemen rantai pasok. Keputusan yang diambil akan berdampak pada kualitas produk, efisiensi operasional, serta kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, pemilihan pemasok tidak boleh dilakukan sembarangan, melainkan melalui beberapa tahapan strategis yang sistematis. Yang pertama, evaluasi pemasok. Yang kedua, pengembangan pemasok. Yang ketiga, negosiasi. Dan yang terakhir, membuat kontrak. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Kemudian langkah-langkah yang pertama yaitu evaluasi pemasok atau supply evaluation. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan menilai pemasok potensial. Tujuannya yaitu untuk memilih pemasok yang paling memenuhi kriteria operasional perusahaan. Kriteria umum yang dievaluasi yaitu yang pertama kualitas produk atau jasa, kemudian harga dan ketentuan pembayaran, kapasitas produksi dan kemampuan teknis, ketepatan waktu pengiriman, reputasi dan pengalaman industri, kepatuhan terhadap regulasi dan etika bisnis. Next. Kemudian yang kedua yaitu ada pengembangan pemasok atau supplier development. Setelah pemasok dipilih, perusahaan itu dapat melakukan pengembangan untuk meningkatkan performa dan kesesuaian dengan kebutuhan bisnis. Langkah pengembangannya yaitu meliputi yang pertama pelatihan manajemen mutu, kemudian bantuan teknis atau teknologi, kemudian peningkatan sistem produksi, kolaborasi dalam desain dan inovasi,
program peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement. Tujuan utamanya yaitu untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan, meningkatkan kapabilitas pemasok, dan menciptakan stabilitas pasokan. Next. Kemudian yang ketiga ada negosiasi. Negosiasi adalah proses penting untuk menyepakati syarat dan ketentuan kerjasama secara detail sebelum kontrak ditandatangani. Negosiasi itu juga harus dilakukan secara profesional dan transparan. Topik yang biasanya dinegosiasikan yaitu yang pertama harga dan diskon, yang kedua syarat dan waktu pembayaran, yang ketiga jadwal pengiriman dan kuantitas, yang keempat garansi dan layanan purna jual, yang kelima penanganan retur dan cacat, yang terakhir yaitu ketentuan penalti jika ada keterlambatan atau pelanggaran. Next. Yang terakhir yaitu membuat kontrak atau contracting. Langkah terakhir yaitu membuat dokumen kontrak resmi yang bersifat hukum dan mengikat kedua belah pihak. Kontrak ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan perusahaan serta pemasok. Isi kontrak umumnya yaitu meliputi yang pertama, identitas dan kewajiban masing-masing pihak. Yang kedua, rincian produk atau jasa yang disediakan. Yang ketiga, harga dan metode pembayaran. Yang keempat, syarat pengiriman dan pengembalian. Yang kelima, mekanisme penyelesaian sengketa. Yang terakhir yaitu jangka waktu kontrak dengan perpanjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada isu utama dalam manajemen logistik. Yang dimaksud manajemen logistik itu adalah suatu ilmu pengetahuan atau seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan, serta penghapusan material atau alat-alat. Sehingga manajemen logistik mampu menjawab tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan dengan persediaan bahan logistik setiap saat bila dibutuhkan dan dipergunakan secara efisien dan efektif. Tujuan manajemen logistik yang pertama yaitu tujuan operasional, yaitu tersedianya barang atau material dalam jumlah yang tepat dan kualitas yang baik pada waktu yang dibutuhkan. Yang kedua, tujuan keuangan, yaitu agar tujuan operasional tersebut dapat tercapai dengan biaya yang rendah. Yang ketiga, tujuan keamanan, agar persediaan tidak terganggu oleh gangguan yang menyebabkan hilang atau kurang, rusak, pemborosan, dan penggunaan. Kemudian ada fungsi manajemen logistik. Fungsi manajemen logistik yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini adalah proses untuk merumuskan sasaran dan menentukan langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, fungsi penganggaran. Penganggaran yaitu adalah semua kegiatan dan usaha untuk merumuskan perincian penentu kebutuhan dalam suatu skala tertentu. Yang ketiga yaitu pengadaan. Pengadaan itu adalah semua kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi penyimpanan. Fungsi penyimpanan merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengelolaan barang persediaan di tempat penyimpanan. Kemudian yang terakhir ada fungsi penyaluran atau distribusi. Penyaluran atau distribusi merupakan kegiatan atau usaha untuk mengelola pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Kemudian ada manajemen logistik, itu mencakup beberapa komponen kunci yang saling terkait untuk memastikan kelancaran arus barang dan informasi dari titik asal hingga titik penggunaan. Kemudian ada komponen manajemen logistik yang pertama itu ada sistem pengiriman melewati jalur darat seperti truk, kereta api, jalur udara, jalur air, dan pipa saluran. Yang kedua, pengudangan untuk menyimpan titik konsolidasi, break bulk, dan cross-docking titik penundaan dalam proses. Yang terakhir ada logistik pihak ketiga, yaitu mengurangi investasi persediaan, mengurangi biaya pengiriman, dan meningkatkan kendalaan dan kecepatan pengiriman.
Selanjutnya ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kesimpulannya, rantai pasokan yang efisien dan efektif merupakan kunci keberhasilan bisnis di era globalisasi saat ini. Pemahaman mendalam tentang supply chain management atau SCM memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan seluruh proses mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk akhir kepada konsumen. Dengan menerapkan strategi SCM yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas, daya saing, dan kepuasan pelanggan. Penting untuk selalu beradaptasi dengan perusahaan teknologi dan tren pasar untuk menjaga agar rantai pasokan tetap tangguh dan mampu menghadapi tantangan yang ada. Penggunaan teknologi seperti sistem informasi dan analisis data juga sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan meningkatkan efisiensi operasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.